Hai, saya Mike dari Live Life. Pengen menjelaskan mengenai Live Life sebagai perusahaan. Pertama, mengenai Live Life ya, kita dimulai sebagai startup di Singapura 2015, 8 tahun lalu. Kemudian masuk ke Indonesia 2016 dan fokus ke market Indonesia. Meskipun sekarang sudah mulai lagi ke Singapura. Sewaktu berdiri, kami sebagai event listing dan registration platform, di mana kami sudah membantu registrasi untuk lebih dari 3.600 event ya, mayoritas di Indonesia, di mana event ini diselenggarakan oleh 360 event planner. Pada waktu yang bersamaan, kami juga telah membantu memfasilitasi terjadinya event partnership dan sponsorship. Partnership dalam arti apa, Mike? Di mana event planner bisa berkolaborasi dengan talent seperti speaker, venue, komunitas dan media yang membantu promosi, dan beserta produk atau vendor. Kami juga menyelenggarakan event seperti Eco Film Festival. Ini adalah festival film lingkungan hidup sewaktu itu ya, pertama dan terbesar di Indonesia. Bekerja sama dengan GoFood, GoWork, Coworking Space, dan Pusat Kebudayaan Perancis beserta European Union, Uni Eropa. Pada waktu yang bersamaan, sejak COVID terjadi, yaitu Maret 2020, kami untungnya mendapatkan kesempatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan beasiswa pendidikan Digital Event Marketer dari Australian Marketing Institute. Sehingga di sini kami belajar untuk mendesain event tidak hanya untuk in-person atau offline event, tetapi juga virtual, beserta hybrid ya. Dan juga sewaktu COVID, karena aktivitasnya agak menurun, lebih ke virtual, kami belajar lebih lanjut mengenai experience design. Karena itu dengan beberapa rekan di seluruh dunia, Amerika dan Eropa, kami mendirikan World Experience Organization ya. Kami salah satu founding member. Founding member satu-satunya sepertinya dari Indonesia. Di mana experience designer dari seluruh dunia berkumpul. Ada yang mendesain exhibition, mendesain museum, bioskop, factory, working space, dan yang lain-lain. Dan juga kami belajar mengenai VIP Experience Design dari VIP Manager Cirque du Soleil. Ini adalah sirkus paling terkenal dan tersukses seluruh dunia. Nama pengajarnya Caroline Melly. Dia sudah 14 tahun menyediakan dan mendesain VIP Experience untuk Cirque du Soleil ya. Berdasarkan dari pengalaman ini sekitar 8 tahun ya, kami sadar visi kami adalah untuk membantu baik brand maupun event planner untuk mengoptimalkan event desainnya agar hasilnya juga optimal, mendapatkan return on investment. Optimal artinya apa, Mike? Pertama, terjadi konversi. Konversi ini bisa terjadi sebelum event, sewaktu, atau sesudah. Seperti konversi yang pertama untuk attract, kedua engage, ketiga retain. Attract, engage, dan retain siapa, Mike? Bisa customer atau visitor, partner, contohnya supplier, distributor, exhibitor, sponsor atau investor, bahkan untuk rekrutmen kayak tim atau employee, event bisa dipakai. Dan melalui desain kami, conversionnya terjadi secara optimal. Dari awareness, interest, decision, dan take action. Kedua, event ini kan sangat memakan waktu, tenaga, dan biaya. Bagaimana meminimalkannya? Melalui teknik seperti partnership, barter value, atau content repurposing. Bagaimana kalau event ini kita juga bisa memonetisasi, tidak hanya melalui tiket, upsell, exhibition booth, kita sediakan add-on ya, add-on produknya, tidak hanya space, kita bisa menyediakan promotion ads, pre, in, dan post event, beserta sponsorship untuk experiential marketing yang lebih berharga. Yang keempat, nurture relationship. Jadinya habis acara selesai tidak buyar, kita nurture relationship-nya sebelum event dan sudah event, sampai menyambung ke event berikutnya. Karena kadang-kadang konversi tidak terjadi hanya dengan satu kali event. Seperti date ya, nggak langsung satu kali date, PDKT langsung jadian atau menikah. Dan yang terakhir, optimize result. Dalam arti, event juga didesain untuk mendapatkan insight, data yang kita kumpulkan pre, in, dan post event. Sehingga terjadi continuous improvement menggunakan metodologi kita yaitu SEED, Smart Event dan Experience Design ya. Seperti menanam benih ya yang pelan-pelan akan tumbuh. Apa saja, Mike, Smart Event dan Experience Design service-nya?
macam-macam ya. Kami bisa menyediakan workshop. Workshop ini di mana kalian akan belajar bagaimana untuk melakukan, bisa untuk mengukur event ROI, membuat event brief yang efektif ya. Event brief ini tidak hanya set event goal, tapi juga set supporting data, atau kalau dibutuhkan bagaimana mapping keinginan target audience, cara measure kepuasan, mengukur kepuasan audience dan engagement-nya, atau bisa juga belajar bagaimana mendesain event konsep yang strategis, desain attendee experience yang transformatif dari awal acara, arrival, main program, dan leaving, tidak langsung bubar, bagaimana mendesain partnership untuk save cost, beserta sponsorship dan exhibitor, dan juga bagaimana mendesain pre-event sehingga terjadi anticipation, dan post-event terjadi reflection. Jadinya do it yourself karena setelah workshop kalian bisa mengimplementasikannya sendiri, do it yourself. Nah, sewaktu mengimplementasikan kan pasti ada gap-nya ya, pertanyaannya. Kalau kasus gini bagaimana, Mike? Skenario begini sebaiknya bagaimana? Kami menyediakan consulting, do it with you. Do it with you digandeng, di mana kalian menanyakan pertanyaan, gap implementasinya, sehingga kita bisa membantu optimasi. Dan yang terakhir, kita juga ada facilitation, do it with you. Jadinya setelah selesai workshop, atau misalnya kalian mencoba melakukan sendiri, sekarang dari 0 sampai 1 kita gandeng, kita pandu bagaimana melakukannya. Apabila kalian masih pengen tahu, Mike benar-benar perlu nggak sih saya ikut workshop, consulting, atau facilitation? Ada assessment di awalnya. Cara kalian mengukur event ROI, ngebuat event brief, mapping target audience, membuat konsep, itu gap-nya di mana dari segi praktis, kita ada assessment. Atau kami bisa diundang untuk menghadiri event kalian dan memberikan observasi. Ini sepertinya practice gap-nya di sini, sehingga nanti event atau exhibition berikutnya menjadi lebih baik ya. Approach kami pendekatannya adalah top down ya, karena kami percaya paling penting itu pertama adalah visi sewaktu menyelenggarakan event ya. Ini visi eventnya ini align nggak dengan visi organisasi, konteksnya. Terutama jika ada beberapa partner atau ada beberapa cross department seperti sales, marketing, customer success, atau product development. Kan barangkali goal-nya beda-beda, konteksnya beda-beda ya. Bagaimana kami bisa memfasilitasi sehingga terjadi alignment meskipun stakeholder-nya beda atau cross department. Sehingga dari segi supporting data, event goal, dan target audience, brief-nya ini semua kita sejalan. Jadi terjadi sinergi ya. Kedua, strategi. Oke, why-nya udah jelas. Kenapa kita ngelakuin ini? Visinya, konteksnya. Sekarang how-nya. Strategi apa yang kita akan pasang how-nya untuk mencapai ini? Konsepnya. Konsep ini bisa konten eventnya, sewaktu event, sebelum dan sesudah, dan kolaborasinya, baik partnership, saving cost, atau sponsorship, gaining revenue. Dan terakhir, what-nya ya. Untuk mendapatkan hasil dan mengukur, operations-nya itu apa? Jadi ya strategi kita tuangkan dalam bentuk operations melalui project management. Dalam bentuk pembentukan tim ya, tasnya, tugasnya, resources-nya, dan cara mengukurnya. Nanti pelan-pelan ini akan terjadi continuous improvement, sehingga terjadi SOP, Standard Operating Procedure, atau event best practice untuk konsep tersebut ya. Bahkan, kalau kita gabungkan dengan automation, akan sangat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Ini berdasarkan dari golden circle-nya Simon Sinek ya. Why? Kenapa sih kita nyelenggarain ini event? Visi atau konteksnya ya. How? Bagaimana kita merealisasikan visi ini, strateginya, konsepnya. Dan what? Apa sih yang kita lakuin? Operational level, project management ya. Baik tim kita atau partner. Jadi nanti semuanya di mapping. Timnya, task list-nya, dan resource-nya. Dan pencapaiannya bagaimana, apa yang kurang buat continuous improvement. Ini juga berdasarkan metodologi kita, Smart Event dan Experience Design dari Stanford Design School, dari design thinking process ya. Ini proses yang dipakai untuk desain produk-produk kelas dunia, baik startup maupun produk fisik ya. Yang pertama, empathy. Kita harus paham dulu ya, baik melalui interview, follow, shadowing, tidak berusaha mengerti aja, nggak melakukan judgment ya. Berdasarkan dari sana, kita bisa mendefinisikan internal stakeholder-nya atau cross department, atau external stakeholder seperti audience, itu siapa aja personanya, objektif mereka apa, bagaimana mereka membuat keputusan, tantangannya apa pain points-nya. Ini yang kita sebut event dan audience goal atau konteks ya. Yang kedua, sehingga kita bisa
Yang ketiga, sehingga kita bisa ideasi. Setelah kita empathize dan define, kita bisa mengideasi. Semua ide welcome menggunakan approach diverge dan converge ya. Kalau diverge kita fokus, kalau converge idenya lebih banyak. Dan kita akan memprioritaskannya. Ini disebut konsep, konten, dan kolaborasi. Yang keempat, kita akan membuat prototype, mock-up, storyboard, sehingga akan terbentuk story. Story ini akan kita sampaikan ke potensial customer, potensial partner, potensial sponsor, sehingga mendapatkan masukan. Nah, dari sana sebelum kita bahkan activate ya, atau kita realisasikan eventnya, kita bisa melakukan testing, apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja. Baik melalui assessment sebelum atau sesudah. Sehingga terukur hasilnya, terjadi continuous improvement. Ini ada beberapa testimonial untuk salah satu service kita ya, consulting ya, do it with you. ET, Partnership Community Head, dia membutuhkan consulting untuk event design secara keseluruhan. Semuanya udah oke, suka banget nih detailnya dan insight-nya mengenai customer experience. Harus rajin praktek dan implementasi aja sesuai dengan deck-nya. Yang kedua, Aprilia Wulandari, Brand Community. Dia consulting buat event optimization. Jadi dia udah ngedesain eventnya, bukan dari nol. Nah, dari event yang udah dia desain, kita bantu optimize ya. Suka banget penjelasan Mike ya, dekatan analoginya mudah dipahami. Setiap section dari latar belakang, supporting data, audience, konsep, dan agenda ya. Arahan dan insight-nya sangat membantu, konsepnya rapi, dan lebih terstruktur. Semuanya dijelasin secara kronologis dan fokus ke satu topik, sebelum pindah ke topik lainnya. Ada juga dari Ika Budi Rahayu, Brand Marketing Manager, dia konsultasi buat event partnership. Event yang kita desain ini kan konsep dan kualitas pesertanya udah bagus. Jadinya banyak brand lain yang jadi mau partneran dan join Mike. Mereka support goodie bag, door prize, lumayan kan ngurangin budget, jadi kita nggak usah bayar partnernya barter value. Thank you ya saran kemarin, kolaborasi partnership dengan brand lain berhasil nih. Terutama sekarang, bener-bener sewaktu resesi ya, tolong banget karena budgetnya limit. Ada juga dari Asdar Aziz, dia mempunyai bisnis event sendiri, dia konsultasi mengenai event sponsorship. Materinya bagus nih, materi buat consultingnya. Bahkan saya nggak pernah kepikiran insight CRM. Jadinya leads yang dikumpulkan potensial customer atau exhibitor di-save di Customer Relationship Management System, sehingga bisa di-engage dan measure return on investment-nya. Ada juga Diah Wahyuningsih, Project Manager untuk salah satu event yang besar di Jawa Tengah ya. Konsultasi mengenai pembentukan event team dan tasknya ya. Setelah berdiskusi, insight Mike bagus banget buat diimplementasiin. Coba deh ku breakdown lebih detail lagi scope area setiap orangnya, job description-nya, dan tugas mereka, work breakdown structure. Ini sangat membantu loh. Tadinya kita mikir butuh rekrut tim baru, tapi barangkali tim yang sekarang dioptimalkan saja dulu. Dan juga ada konsultasi dari dia, karena dia membuat eksibitor ya. Gimana sih Mike supaya eksibitornya datang dan kita bisa upsell? Wah, konsultasinya nih sangat membantu, sehingga saya akan mengimplementasikan mengenai mapping programnya, setiap area disegmentasi sehingga jelas attendee experience-nya sewaktu event enak. Eksibitor bisa ngitung return on investment, kita bisa menawarkan servis tambahan. Bagaimana eksibitor tidak melakukan hard sell, tetapi full in sales ya, sehingga engagement dan attendee experience-nya tetap saja bagus, tidak hard sell. Yuk ngobrol lebih lanjut, kita bisa meeting, karena saya ada project di Singapura sekitar pertengahan Juli ya, bakal di sana sekitar sebulan. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa ketemuan face to face. Sekian saja, thank you.